Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada perkuliahan pagi hari ini, walaupun masih secara virtual ataupun daring. Ya, jadi jangan bosan ya, karena udah 2 hari berturut-turut ya. Masih Pak Yuda aja ini. Nah, jangan bosan ya, karena ini pun juga mungkin pertemuan yang terakhir pada mata kuliah perangkat lunak aplikasi. Ya. Nah, sebelumnya kita minggu kemarin, semalam ya, kemarin sudah membahas tentang Microsoft Excel, tentang operator, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, sum, average, max, min ya. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas tentang kondisi percabangan atau if, jika maka ya. Jadi kan banyak kondisi di mana kita mengharuskan decision ataupun percabangan. Jadi ada nggak yang tahu contoh dari percabangan? Kira-kira. Maksudnya gini loh, jika kita melakukan ini, maka apa hasil yang ditimbulkan? Kira-kira gitu. Ada yang bisa contohkan nggak? Jika A maka B gitu. Jika rajin belajar maka kita akan menjadi pintar misalnya. Bisa. Ya, atau yang lebih spesifik, yang lebih umum. Kira-kira yang lebih contoh kasus yang di kehidupan kita sehari-hari. Yang berdasarkan data kalau bisa, berdasarkan nilai. Apa kira-kira? Ayo kok meneng wae iki. Jawablah. Apa salah-salah? Tolong apa ya? Syifa Aulia. Tahu contoh deh dari kita menggunakan jika maka atau if then. Kira-kira. Jika makan kita akan kenyang. Kehidupan sehari-hari kan, Pak? Iya, pas, mantap, benar sekali. Nampak dari Syifa suka makan ini. Jika nyapu kita akan apa ya? Ya. Oh, jika olahraga kita akan sehat. Nah, bagus, mantap. Ada lagi yang lain? Jika makan akan kenyang, pas. Kecuali masih kurang, nggak kenyang juga. Jika makan dan tambuh maka kenyang. Nah, boleh juga seperti itu. Kalau yang lain, yang berdasarkan data coba, yang berdasarkan data, jangan berdasarkan subjektif, tapi yang objektif, artinya yang bisa diukur dengan nilai. Apa kira-kira? Ayolah, habislah waktu kita ini. Apa, Pan? Jika jangan nengok ke atas, nggak ada di atas jawabannya itu. Jika putus cinta maka galau, Pak. ya. Jika kita belajar pasti pintar. Belajar pintar. Iya, tadi subjektif lagi, yang ada range-nya maunya gitu. Jadi misalnya kan, maksud saya gini, jika nilai
uji kompetensi lebih besar atau sama dengan 80, maka lulus, ya kan? Jika tidak, maka gagal. Nah, artinya kan ada dua kondisi di sana, ya kan? Jika mendapat nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka lulus. Jika tidak, maka gagal atau tidak lulus. Nah, itu kan contoh dari percabangan dan sering dilakukan oleh penguji ya, ataupun ujian pada ujian nasional gitu. Nah, kalau kita nggak buat di sistem, nah itu akan bisa salah kan gitu. Kalau kita buat sistem, kita buat range-nya misalnya tadi lebih besar sama dengan 80, jika nilainya melebihi itu atau sama dengan itu maka lulus. Kalau tidak sampai maka gagal. Nah, itu kan kondisi percabangan ya yang bisa kita tuliskan dengan parameter angka gitu. Oke, saya share screen dulu. Ini sudah saya record belum tadi ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, di sini kita akan buat lagi seperti kemarin ya. Nomor, nama, lalu nilai. Anggaplah nilai uji kompetensi. Uji kompetensi. Lalu nilai ambang batas gitu ya. Jadi kalau melebihi ambang batas maka lulus, jika tidak maka gagal. Lalu di sini hasilnya. Oke, ini kita buat nomor. Ya mungkin 5 data aja yang perlu banyak-banyak. Namanya Saiful, Dewi, Bima, John, lalu Wisnu. Nah, mereka mendapatkan nilai apa gitu. Misalnya ini si Saiful nilainya 70, si Dewi 75, si Bima 83, si John 85, si Wisnu 60. Itu kan. Nah, lalu di sini ada nilai ambang batasnya. Ambang batasnya itu kita tetapkan harus lebih dari atau sama dengan 80. Nah, kalau tidak melewati ini, maka gagal. Nah, kalau datanya seperti ini, kita bisa menggunakan if tadi. Jadi artinya kita nggak susah-susah membandingkan secara manual, ini udah lewat belum ya? Gitu. Udah lewat dari 80 belum ya nilai si Saiful, si Dewi bagaimana gitu. Nah, kita akan menggunakan rumus if namanya untuk percabangannya. Jadi perhatikan, jadi boleh dicatat ya. Ini if yang masih sederhana ya, belum yang jamak, jadi hanya ada dua kondisi. Jadi jika lulus, jika tidak lulus, jika tidak lulus maka gagal. Gitu-gitu aja, lulus dan gagal, hanya ada dua keputusan. Nanti akan ada satu kasus di mana kita percabangannya itu lebih dari 2 gitu, bisa 4, 5 atau bahkan 10 gitu. Itu dia. Jadi caranya itu adalah sama dengan if ya, lalu buka kurung atau kalian tekan aja tab maka akan dibuatkan sendiri. Lalu nilainya yang akan dibandingkan ya. Jadi nilai yang ini, nilai si Saiful atau yang E6 gitu. E6 lebih besar kan ini ya. Kalau lebih besar itu kan ini. Lebih besar sama dengan. Jadi 80 itu masuk gitu. Kalau kita hanya buat lebih besar aja, berarti nilai 80 itu belum lulus. Harus di atasnya minimal 80,1. Nah, itu baru udah lulus. Tapi kalau seperti ini ada sama dengannya, maka 80 aja udah lulus gitu. Gitu ya.
Jadi jika nilai peserta lebih besar atau sama dengan nilai ambang batas, yaitu nilai ambang batasnya itu ini 80 gitu. Lalu titik koma, maka lulus. Nah, jadi kalau dia lebih besar dari 80 lulus. Selebihnya gagal gitu. Jadi tinggal tulis aja selebihnya itu gagal. Atau jangan gagal, kasar ya, tidak lulus gitu. Tidak lulus. Lalu kita tutup kurungnya, lalu kita enter. Nah, hasilnya tidak lulus. Ya. Karena kenapa tidak lulus? Apriani. Karena nilainya masih 70. Ya, belum melewati nilai ambang batas ya. Kita perhatikan ini yang sudah melewati ambang batas kan ada si Bima dan John ya. Jadi kita tarik ke bawah aja. Nah, maka benar. Si Bima dan John yang lulus, lainnya tidak lulus gitu dia. Paham ya untuk penggunaan if ini? Kira-kira? Jadi kita rapikan dulu. Di sini kita blok atau Ctrl A. Lalu kita buat juga Ctrl T. Lalu klik OK. Nah, jadi akan dibuatkan seperti ini dia. Cantik tampilannya. Oke, selanjutnya kita buat grafiknya supaya lebih keren gitu ya. Jadi kita buat bar chart siapa-siapa aja yang lulus gitu. Jadi di sini kita bisa ke insert. Lalu kita pilih yang ini. Diagram batang ya. Yang ini yang atas saja. Ini akan blank seperti ini. Lalu kita klik di sini select data. Select data, lalu add. Nah, ini series name. Series name itu namanya. Kita buat oh bukan ini gimana ya? Oh ya, series name berarti namanya dulu. Berarti ini kita sorot dari Saiful sampai ke Wisnu. Lalu nilainya yang ini. Nah, lalu kita klik OK ya. Nah, lalu ini kita oh, berarti yang tadi salah ya. Kita remove dulu. Kita add ya. Series name ini berarti title yang ada di atas ya. Jadi kita buat aja yang ini. Nilai uji kompetensi aja gitu. Lalu nilainya adalah yang bawahnya dari 1 sampai 5. Nah, akan dibuatkan seperti ini, kita klik OK. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 nih ya. Defaultnya kita edit lagi yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan kita edit, kita sesuaikan dengan namanya. Ini kita blok lagi dari Saiful sampai Wisnu, lalu kita klik OK. Nah, sudah jadi ya untuk bar chartnya. Artinya ini si Saiful kan nilai 70, berarti pas dia di 70. Ini 70, lalu si Dewi 75, ya dia agak lebih sedikit naik. Jadi visualisasi kita ketika nanti rapat dengan atasan itu baik gitu kan. Nah, kita akan buat nilai ambang batasnya itu seperti apa ya? Seperti garis melintang gitu. Ya, jadi bagi grafik yang sudah melewati garis maka dia telah lulus gitu. Jadi nampak dia ambang batasnya. Nah, jadi kita klik lagi di bar chart kita, lalu kita klik di format. Oh, bukan ke desain berarti, sorry. Desain.
lalu select data lagi, ya. Select data. Tadi kan hanya ada satu data nih. Nilai yang ini aja, kita add lagi, kita add. Baru kita buat namanya itu series name-nya nilai ambang batas. Ini. Nah, lalu isinya itu yang 80 ini. Kita sorot sampai dari awal sampai akhir. Nah, lalu klik OK. Klik OK. Belum mana? Kok jadi hilang? Gara-gara tadi ada apa ya? Di Windows saya ada. Kita ulang lagi ya. Kita klik di sini. Design. Select data. Kita add satu lagi. Series name-nya itu nilai ambang batas. Lalu ring-nya itu yang nilai ambang batasnya ya. Dari awal sampai akhir kita sorot. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, ini kan bar chart juga dia nih di 80. Nah, kita nggak yang untuk ambang batas ini kita nggak mau diagram batang, kita maunya line. Jadi dia garis melintang gitu ya, garis melintang horizontal gitu. Jadi kita klik pada yang warna oranye ini, yang pada nilai ambang batasnya, kita klik kanan, lalu kita change series type. Kita ke line. Nah, kita pilih line-nya yang mana. Yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Lalu kita klik OK. Oh, sayangnya yang ini juga jadi apa ya? Jadi garis juga. Yang ini kita nggak mau jadi garis. Ini kita mau buat jadi diagram biasa aja. Ya. Oh, jadi berarti kita buatnya dari sini. Kalau nilai uji kompetensinya kita buat yang seperti ini klasternya. Yang bawah pakai line. Ini lalu kita klik OK. Nah, seperti ini dia. Jadi nampak ya. Jadi kalau yang sudah melewati garis oranye ini berarti udah lulus dia. Gitu. Visualisasinya kan jadi lebih baik. Gitu dia. Oke. Kira-kira paham nggak ya? Paham lah ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Pak, boleh diulangi Pak buat tabelnya Pak? Tabel yang ini? Enggak Pak, yang bawah Pak. Yang ini? Iya Pak. Oke, kita hapus ya. Perhatikan step-stepnya. Boleh kalian tulis ya, atau nanti boleh ditulis ataupun kalian praktekin kalau kalian punya laptop. Jadi joinnya menggunakan handphone dan ada PC-nya gitu. Jadi langsung dipraktekin. Ya. Oke, kita klik insert. Insert. Lalu klik diagram ini aja dulu. Yang bar chart. Yang cluster kolom yang bentuknya batang seperti ini. Oke. Setelah ini kita taruh ke bawah atau ke samping terserah sesuai selera kita. Lalu kita didesain ini udah otomatis didesain. Kita klik select data ya. Select data. Lalu kita add. Nah, series name-nya ini kita buat nilai uji kompetensi. Lalu series value-nya kita hapus yang satu ini. Lalu kita blok nilai uji kompetensinya. Nah, lalu kita klik OK. Akan dibuatkan dia 1, 2, 3, 4, 5 ya. Padahal kan satu ini si Saiful, 2 ini si Dewi kan. Nah, jadi kita edit yang di sebelah kanan, horizontal kategorinya. Ya, kita edit. Lalu kita blok kolom nama ini dari Saiful sampai Dewi, sampai Wisnu. Lalu klik OK. Nah, kan sudah jadi nih. Si Saiful, coba kita cek dulu, benar nggak? Nilai si Saiful 70 kan? Sama, ini berarti dia pas di garis 70. Lalu si Dewi 75, dia agak naik sedikit walaupun nggak ada 75 ya, tapi dia di tengah-tengah antara 70 dan 80. Lalu si Bima ini 83, jadi ini garis 83 telah dilewatinya juga, dan seterusnya.
gitu. Selanjutnya kita akan membuat untuk nilai ambang batasnya gitu. Jadi kira-kira yang nampak nih yang mana aja yang sudah melewati ambang batas, nilai yang melewati angka 80 gitu. Walaupun di sini memang sudah ada garisnya, tapi harus kita pertegas lagi gitu ya. Jadi nilai ambang batasnya kita letakkan juga, tapi tidak dengan diagram batang seperti ini, tapi menggunakan diagram garis atau line. Jadi kita klik lagi di sini, lalu kita ke desain, select data, kita add ya. Ini kan udah ada nih nilai uji kompetensi. Ini kan isinya nilai uji kompetensi. Nggak usah kita ganggu lagi, kita add atau kita tambahkan ya. Kita klik sekali, lalu series name-nya itu kita buat nilai ambang batas, dan satunya ini kita hapus sama seperti uji kompetensi tadi. Kita blok nilai ambang batasnya dari awal sampai akhir ya. Ini jangan sampai apa ya, ngebloknya jangan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Jadi serupa dia. Jadi data yang di kiri ini tidak berubah. Pastikan. Lalu klik OK. Nah, kan sama nih. Ini nggak perlu lagi kita tulis nama ya. Karena udah ada namanya di bawah. Kita klik OK. Nah, ini kan bentuknya masih diagram batang juga ya. Jadi kita mau ubah ini si grafik ini menjadi diagram garis atau line. Jadi klik kanan di sini. Kita klik dulu sekali pada yang warna oranye ini. Ataupun di nilai ambang batas ini. Kita change series chart type. Ya. Nah, kan udah ada nih nilai uji kompetensi warnanya biru, nilai ambang batas warnanya orange. Nah, kita akan ganti yang nilai ambang batas ya. Kita ganti di sini menjadi yang garis ya, yang line. Yang ada titiknya dia. Jangan hanya garis gini aja gitu. Ada titiknya dia supaya menandakan bahwasanya ada titik di antara grafiknya yang ini. Nah, lalu kita klik OK. Oh, ini kok jadi ke bawah ya? Kita cek dulu. Oh, line with marker ya, yang bawah ini apa nih jadi gini? Yang ini aja pilih, yang ini ya. Jadi dia mengikuti yang line with marker ya, line with marker. Klik OK. Nah, dia akan tampilannya jadi seperti ini kan, jadi cantik dia. Oke, kalau nggak mau warna oranye tinggal klik kanan, ganti aja warnanya, fill nih, fill. Serah mau warna apa, mau warna hitam kah? Tapi yang diganti hanya titiknya. Seperti ini. Nah, boleh seperti ini ya. Atau outline-nya warna apa misalnya? Warna merah lah ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi diagram kita. Ya, jadi simple. Tapi kalau kalian pada saat penyajian data seperti ini kan, wih, bagus ya kan gitu. Jadi dia visualisasinya keren. Ini diambil dari data yang di sini gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Waduh, 10 menit lagi nggak terasa ya. Oke, saya ada mau tampilin satu lagi. Ini kan if yang apa ya, yang masih tunggal. Kita akan buat if jamak. Artinya dia bisa 4 atau 5 kondisi gitu. Kita di sheet baru aja. Jadi kalian tahu nggak kira-kira apa contoh dari if yang banyak ini? Kalian tahu? Jadi kita Misalnya pakai KND, Pak. Hah? Misalnya pakai N gitu. Atau OR.
Iya, pakai if aja dulu, jangan pakai or. Maksudnya, Iya, if terus buka kurung and gitu-gitu loh Pak maksudnya. iya maksud saya contoh kasusnya. Saya nggak tahu ya, sistem penilaian kalian waktu di sekolah menengah atas atau SMK gimana. Tapi kalau di Pelita Nusantara nilai itu nilai huruf A, B, C, D gitu. Dan itu dikonversi. Ya misalnya nilai kalian nih di perangkat lunak aplikasi dia 80. Jadi ada range nilai di Pelita Nusantara. Jadi nilai lebih besar sama dengan 80 itu A, ya dapat nilai A. Lalu lebih besar sama dengan 70 itu B. Lalu lebih besar sama dengan 60 itu C. Lalu lebih besar sama dengan 50 itu D. Nah, di bawah 50 itu E nilainya. Kurang dari 50 itu E. Nah, ini juga bisa menjadi if yang jamak atau bersarang tadi kan, karena ada 5 kondisi ya. Jadi ini misalnya nomor 1, lalu nama Adel, Adelia. Lalu si Vina, lalu Hasenema misalnya. Apalagi nih, Windy, Ari Suganda. Nah, ini misalnya nilai perangkat lunak aplikasi ya, PLA. Ini 70, 60, 50, 40. Ya, anggapan aja nih ya. Ari nanti, Pak, kok 40 nilai aku? Ya, enggak, ini CC aja ya. Nah, masa si Adel yang tinggi, Pak? Ya kan ini cuma contoh. Lalu nilai hurufnya. Nah, ini kita mencari nilai huruf berdasarkan yang ini tadi. Gitu. Jadi sama ya seperti tadi, pakai if buka kurung, jika nilai PLA si Adel lebih besar sama dengan 80, maka dapat nilai A gitu. Lalu tutup pakai titik koma. Ini tergantung komputernya. Kalau saya pakai titik koma, mungkin di komputer kalian ini menggunakan koma aja. Gitu. Jadi lihat instruksi yang ada di bawahnya nih. Nah, saya kan titik koma, jadi saya juga pakai titik koma. Gitu. Tapi kalau di kalian diinstruksikan koma, ya koma aja nanti ya. Selanjutnya ada if lagi. Nah, jika nilai si Adelia lebih besar sama dengan 70, maka nilainya B. Nah, titik koma lagi. If lagi. Ya kan belum siap. Ya, berarti apa lagi di sini? Nilai Adelia lebih besar sama dengan 60, maka nilai si Adelia C. Titik koma lagi. Lalu if lagi, jika nilai Adelia lebih besar atau sama dengan 50, maka nilainya D. Dan selebihnya maka nilainya E, karena yang 50 ini kan sudah terakhir dia. Selebihnya gitu. E. Nah, perhatikan di sini ada berapa kali kita buka kurung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali kita tutup kurungnya ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, otomatis si Adelia mendapat nilai A. Kenapa? Karena nilai dia pas di 80. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, menyesuaikan dia. Si Vina dapat 70. Si Hasenma nilainya
dapat C karena nilainya 60. Si Windy dapat nilai D. Si Ari Suganda gagal dapat nilai E. Ya Ari, gagal ya Ari dapat nilai E. Nah gitu ya. Jadi harapan saya paham lah kalian. Memang di sini agak ribet ya. Banyak kali Pak, panjang kali Pak gitu ya. Lihat aja polanya gitu. Setelah E9 lebih besar sama dengan 80 maka diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk pernyataannya stringnya itu harus didahului dengan ketik ya. Setelah itu ditutup lagi dengan titik koma. Gitu-gitu. Ya, jadi seperti ini untuk yang if yang jamak. Kita buat lagi tabel seperti tadi supaya keren. Nah, ini. Oke, itu dia. Ya, ada 3 menit untuk bertanya. Silakan sebelum ke tugas akhir kita. Aman? Garuk-garuk si Ipan. Aduh. Aman ya? Aman, Pak. Oke, nanti ada soal ya berhubungan dengan if juga, tapi nggak seperti itu. Beda studi kasusnya. Nah, nanti kalian kerjakanlah ya dan kirim file Excel-nya. Waktunya juga paling lama 1 minggu supaya menjadi nilai akhir kita ya. Oke, ada yang pertanyaan lagi Yasmiel? Aman Yasmiel? Nggak ada lagi, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, nanti akan saya share di Google Classroom kita, rekaman kita hari ini. Yang kemarin butuh nggak kira-kira? Lupa saya upload kemarin. Karena kan... Hah? Lupa. Butuh. Kan gampang, cuman perkalian aja. Ya udahlah, nanti saya upload sekalian 2 ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan terakhir di mata kuliah perangkat lunak aplikasi. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya dari awal hingga akhir. Semoga kita berjumpa lagi di mata kuliah berikutnya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian saya yang kurang berkenan ketika saya mengajar. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, boleh live ya. Iya, Pak.